Masalahnya kan pemikiran Bapak dengan apa yang saya lihat di lapangan itu berbeda jauh. Begitu. Loh, makanya Pak, makanya kalau saya bukan Said Didu Pak, saya konkret. Kalau saya juga bukan Said Didu, saya bukan gini loh. Kalau jenengan, enggak, kalau yang terdampak, dengarkan dulu. Saya melihat negara tidak pernah hadir di hadapan saya. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu. Masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat. Sementara pendapatan masyarakat sendiri ya saya pikir murad marit. Tungguin buat saya kira-kira masyarakat ini bisa enggak sih mendapatkan uang sebesar itu, dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya, nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk enggak gitu kalau ini yang melakukan masyarakat? Ya kita tanya sama-sama yuk sama masyarakat. Ini masalah itu berkembang adan segala macam, saya juga ikut. Maksudnya ketika berpikir itu biar terminalnya ketahuan, biar saya nyambung. Iya, Anda kan tadi bilang warga kalau enggak itu tadi kemarin ada satu rombongan dengan Anda. Satu rombongan dengan Anda kemarin ketika di oke, cukup diam Dewa ya. Nggak ngerti sayanya. Ya biar steril, pikiran biar steril, oke? Harusnya ini urusan pemerintah, urusan negara, karena ini proyek negara gitu loh. Makanya kalau negara udah mengatakan tunggu 20 hari lagi, jangan ada narasi-narasi nggak jelas. Akhirnya orang-orang seperti XHTI segala macam itu pada masuk gitu, jadi penumpang-penumpang gelap gitu. Dikit-dikit takbir. Kalau dia bahas takbir, saya pakai tahlil gitu. Gak ada angin, gak ada hujan, takbir, katanya kriminalisasi, Cinaisasi, segala macam. Naga, emang kenapa dengan naga? Ada juga kebijakan tempat ibadah lain dianjurkan untuk membangun musola. Untuk apa? Untuk karyawan-karyawannya yang muslim di sana. Ini islami banget walaupun Pak Aguan itu non muslim. Lah Anda yang KTP-nya Islam, apakah islami? Ini apa ini? Ini ya terlalu jauh deh. Nah, intinya akhirnya Ihyaul Mawat, tanah yang terbengkalai, tanah yang mangkrak, ini dihidupkan lagi. Apa yang salah? Tanah mangkrak itu pasangannya siapa? Manusia. Yang mangkrak itu tanahnya siapa yang mangkrak? Tanah PSN itu ada orangnya. mangkrak. Itu ada orangnya, Itu kan ada yang negara, mengusahakan. Bu. Itu kan tanah yang mangkrak. negara. Dikasih Itu kan kewenangan. ada yang mengerjakan. Dikasih Kenapa kewenangan. dibilang tanah mati? Itu tanah Tanah negara. mati itu Kalau tanah itu tidak bilang bertuan. negara. Tanah Baik, mati baik. itu tanah tidak bertuan. Yang itu dikasih kewenangan. Tanah mati tidak bertuan. Kalau ada orang mengusahakan, itu tidak mati namanya. Lalu kenapa? Apa haknya PSN? Kalau Batasi mewakili nelayan-nelayan itu yang jaringan rakyat Pantura tadi, apakah mereka juga merasa tidak dirugikan? Teman-temannya itu. Terima kasih. Kalau untuk nelayan yang ada di wilayah Kohot, untuk sejauh ini, yang khususnya yang di wilayah dekat Kali Cisadane, di bantaran Kali Cisadane, kita tidak ada, ya. Tapi Tidak ada atau tidak berani? Oh, tidak ada. Maksudnya Tidak ada yang merasa dirugikan kan? tidak ada. Kalau yang di wilayah sini, tapi yang untuk di Kohot, yang di di nelayan kami. Tapi kalau untuk nelayan-nelayan yang lain saya kurang tahu juga. Baik. Itu. Kalau di Kohot sendiri, dia tidak merasa dirugikan, apakah diuntungkan? Ya karena aktivitasnya seperti biasa aja, menurut mereka itu seperti biasa aja. Loh, katanya tadi berlayarnya lebih jauh, solarnya lebih banyak terpakai. Itu kan versinya Kira-kira Pak. apa kompensasinya untuk nelayan? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Kalau misalkan mungkin Pak Khalid yang merasakan, mungkin di wilayah Pak Khalid mungkin beda dengan di wilayah kami gitu. Merasa tidak ada komplain-komplain gitu untuk yang khususnya yang di dekat Kali Cisadane, nelayan kami ya. Gitu. Pak Kardi, bukan hanya di desa Kohot yang nelayan itu tidak merasa dirugikan, bahkan dia mungkin merasa diuntungkan. Mungkin di desa Kemeri juga akan merasa diuntungkan atau tidak merasa terganggu ketika tanyanya dengan aparatur desa. Dan di desa Kronjo juga tidak akan pernah menemukan nelayan yang merasa terganggu dengan pemagaran laut itu, bahkan mungkin merasa diuntungkan. Alasannya gampang, lama-kelamaan bambu akan tumbuh kerang hijau bisa dipanen. Walaupun itu metode kerang hijau juga bukan seperti itu. Dan selalu saja setiap desa-desa yang mempunyai bibir pantai di wilayah Tangerang itu, jika menanya kepada aparatur desa, pasti akan baik-baik saja, pasti akan menguntungkan dan tidak akan pernah mengganggu. Itu pasti dijawab seperti itu. Kenapa? Karena pengetahuannya nggak steril. Ada kepentingan di situ. Kepentingannya di mana? Ada keuntungan dijual beli tanahnya. Ini kan nanti ditransaksikan sok. Kan peramal nih ya. Ujungnya. Dia lihat ujungnya nanti.
ini pagar laut ini akan dijadikan apa nanti, kemudian akan seperti apa, ya paling juga nanti kan jadi SHM. Dan saya udah ngedenger, udah dapat bocoran bahwa BPN Tangerang buat SHM 300 SHM ini atas nama siapa? Di atas laut gitu kan. Oh, jangan-jangan kaitannya dengan pagar laut yang misterius gitu. Lah ya wong terindra kok jelas teraba kok jadi misteri gitu kan. Gak mungkin gak ada orang yang membuat pagar-pagar itu, gak mungkin. Nah makanya kalau ini sudah menjadi kontradiksi, harusnya negara hadir dong di sini. Ya makanya presiden turun tangan, negara adil. Hadir dong, kan negara itu kan punya banyak instrumen. Nanti dituduh bukan nelayan lagi kalau saya bahasa instrumen. Nih, nelayan ngomong nih kan. Negara itu kan punya banyak instrumen. Jangan sampai dituju bahwa saya ini bukan nelayan. Bila perlu saya bawa perahunya ke sini sama jaringnya. Gitu. Artinya ketika negara ini banyak instrumen, banyak alat gitu kan. Gunakan dong alatnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Justru ini saya malah melihat sebaliknya gitu kan. Melihat sebaliknya. Justru alat-alat itu digunakan menyentepeli korporasi. Jadi alat negara digunakan orang yang sedang menjajah saya. Gitu. Pokoknya saya nggak mau dikelola oleh korporasi.